Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami dari kelompok 1, pengantar bisnis kelas A, dengan materi yang akan kami bawakan yaitu memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dengan anggota kelompok kami. Iya, yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Arisa Tiana Walioningsi dengan NIM akhiran 033 dan rekan saya. Saya Septian Dwi Wulan dengan NIM 141221 017. Saya Novita Febrianti dengan NIM 141221 Saya dengan Siti Laila Turahma dengan akhiran NIM 036. Saya Rizky Salma Dewi dengan NIM 141221 Saya Nanda Ramadhanila dengan NIM 1412121053. Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya akan Produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambahkan kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor produksi yang ada. Dalam bagian definisi produksi ini kita juga mengenal beberapa istilah seperti contohnya produksi barang, produksi massal, kemudian next. Ada pula manajemen produksi yang di sini ada 4 jenis yaitu faedah bentuk, faedah waktu, faedah tempat, dan faedah milik. Kemudian ada proses produksi yang dibedakan menjadi 2. Kenapa dibedakan menjadi 2? Karena prosesnya juga berbeda. Proses analisis sendiri artinya proses yang memisahkan bahan baku menjadi bagian-bagian yang berbeda. Sedangkan proses sintetis adalah proses yang menggabungkan bahan baku atau komponen-komponen lain menjadi produk jadi. Kemudian, di sini ada pula sistem manajemen yang mana sistem tersebut dipimpin oleh manajer. Nah, adapun manajer yang sukses, yang dikatakan sukses, ialah manajer yang mempunyai karakteristik seperti halnya mampu memotivasi dan memimpin orang karena motivasi bukan hanya muncul dari dalam diri sendiri, namun juga dari faktor eksternal, misalnya saja dukungan dari orang-orang sekitar. Kemudian memahami bagaimana teknologi dapat mempengaruhi produktivitas seorang produsen. Kenapa? Semakin maju teknologi, maka akan semakin meningkat pula produktivitas produsen tersebut. Yang ketiga, menghargai proses pengendalian biaya yang membantu menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir, memahami hubungan antara pelanggan, pemasaran produk, dan produksi suatu produk, karena hal tersebut menjadi ilmu yang wajib dipahami oleh seorang manajer. Kemudian next. Nah, part 2 ini akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang tahap 2 ini yaitu ada prosesnya. Yang pertama yaitu tujuan itu sendiri, di mana tujuan dari bisnis manufaktur atau jasa adalah untuk memberikan kegunaan pelanggan atau untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk manajemen produksi yaitu semua kegiatan yang melibatkan manajer dalam memproduksi barang atau jasa. Manajemen operasi itu berfokus terutama pada utilitas bentuk seperti itu. Bisa di next. Nah, disebut utilitas. Utilitas merupakan kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Ada 4 jenis utilitas. Yang pertama yaitu utilitas bentuk, utilitas tempat,
utilitas waktu, dan utilitas kepemilikan. Untuk utilitas formulir yaitu dibuat oleh orang-orang yang mengubah bahan mentah keuangan informasi menjadi barang jadi produk. Baik, untuk manufaktur menggunakan proses konversi di mana sumber daya utama yaitu keuangan, materi, dan informasi, kemudian besaran perubahan, dan juga jumlah proses produksi. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Selanjutnya yaitu adalah cara manajer merencanakan produk. Yang pertama ini adalah perencanaan desain. Jadi, di mana ada pengembangan rencana untuk mengubah ide menjadi suatu produk atau layanan yang sebenarnya. Yang kedua adalah pemilihan lokasi dan perencanaan bisnis. Jadi, dalam menentukan lokasi produksi, manajemen ini harus mempertimbangkan sejumlah variabel. Di antaranya itu lokasi pelanggan dan pemasok utama, ketersediaan, biaya tanah, peraturan lingkungan, jumlah keuangan, peraturan khusus, dan sebagainya. Selanjutnya, itu ada perencanaan operasional. Jadi, tujuan dari perencanaan ini yaitu untuk menentukan jumlah produk atau jasa yang akan diproduksi dari suatu fasilitas dalam periode waktu tertentu. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ialah memilih perencanaan horizon. Yang kedua, memperkirakan permintaan pasar. Yang ketiga, membandingkan permintaan pasar dengan kapasitas. Yang keempat, yaitu menyesuaikan produk atau layanan untuk memenuhi permintaan. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bagian keempat, yaitu pengendalian operasi. Dalam pengendalian operasi terbagi menjadi 5, yaitu pembelian, kontrol inventoris, penjadwalan, kontrol kualitas, dan perencanaan produksi. Next. Yang pertama adalah pembelian. Jadi pembelian merupakan semua aktivitas yang terlibat dalam mendapatkan bahan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk memastikan bahan yang dibutuhkan tersedia saat dibutuhkan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembelian, diantaranya adalah harga, kualitas, keandalan, persyaratan kredit, dan biaya pengiriman. Next. Selanjutnya adalah kontrol inventoris. Kontrol inventoris merupakan proses pengelolaan persediaan sedemikian rupa untuk meminimalkan biaya persediaan, termasuk keduanya biaya dan potensi biaya persediaan habis. Yang pertama adalah material recruitment planning atau MRP. Adalah sistem komputerisasi yang mengintegrasikan produksi perencanaan dan pengendalian inventaris. Kemudian yang kedua adalah sistem inventoris tepat waktu atau JIT. Merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa bahan atau persediaan tiba di fasilitas tepat pada saat dibutuhkan, biaya penyimpanan diminimalkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu penjadwalan. Penjadwalan adalah proses untuk memastikan bahwa materi dan sumber daya lainnya sudah sesuai tempat dan waktu yang tepat. Dalam penjadwalan ini ada perubahan material, yaitu urutan workstation yang akan diikuti oleh material. Kemudian ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas adalah proses memastikan bahwa barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi desain. Nah, tujuan utama pengendalian kualitas adalah memastikan bahwa organisasi memenuhi standar kualitasnya yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri. Cara meningkatkan kualitas produk atau layanan perusahaan yaitu dengan yang pertama, partisipasi karyawan, yang kedua, manajemen kualitas total atau TQM, dan yang ketiga adalah SIG-GMA, yaitu seorang yang disiplin pendekatan yang mengandalkan data statistik dan metode yang lebih baik untuk menghilangkan cacat untuk produk dan layanan perusahaan. Six Sigma mirip dengan TQM, tetapi Six Sigma seringkali memiliki lebih banyak dukungan tingkat atas, lebih banyak kerja tim, dan sikap atau budaya perusahaan. Kemudian perencanaan produksi. Ringkasan langkah-langkah untuk perencanaan produksi dan pengendalian operasi harus selalu dievaluasi untuk menentukan apakah kegiatan perusahaan bisa ditingkatkan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Kemudian materi yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas dengan teknologi. Next. Jadi tren produktivitas. Jadi terdapat banyak faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan produktivitas tingkat pertumbuhan untuk negara maupun salah satunya yaitu seperti siklus bisnis. Next. Kemudian meningkatkan pertumbuhan produktivitas. Banyak perusahaan bisnis yang mengadopsi manufaktur ramping. Jadi apa sih manufaktur ramping itu? Jadi manufaktur ramping itu sebuah konsep dari gagasan penghapusan limbah dalam memproduksi barang dan jasa. Kemudian apa sih manfaatnya? Yang pertama yaitu mengurangi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian penggunaan waktu karyawan lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Yang keempat, meningkatnya keuntungan. Kemudian, apa sih dampak otomasi dan robotika? Yang pertama, dari segi komputer. Komputer tentang produktivitas otomasi, yaitu total atau hampir total penggunaan mesin untuk melakukan pekerjaan. Kemudian robotika, yaitu penggunaan mesin yang dapat diprogram untuk melakukan berbagai hal tugas dengan memanipulasi bahan dan alat. Yang ketiga yaitu komputer dengan desain CID, yaitu penggunaan komputer untuk membantu mengembangkan produk. Yang keempat yaitu manufaktur berbantuan komputer CAM, yaitu penggunaan komputer untuk merencanakan dan mengontrol proses manufaktur. Yang kelima yaitu manufaktur terintegrasi komputer, yaitu suatu sistem komputer yang tidak hanya membantu merancang produk, tetapi juga mengontrol mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi produk jadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tiada gading yang tidak retak, begitu pula presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.